Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar, dan semoga ibadah puasa kita ini memberikan hikmah kepada kita semua. Perintah dan kewajiban berpuasa merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya, dan bukan merupakan beban. Itu karena perintah berpuasa sesungguhnya dimaksudkan sebagai medium atau perantara untuk dapat mendekatkan manusia kepada hakikat jati dirinya, yakni makhluk yang merindukan kedekatan kepada Tuhan. Takwa, sebagaimana yang sering disinggung di renungan-renungan sebelum ini, adalah perwujudan kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mengetahui, maha ada di mana-mana, dan maha kuasa untuk melakukan apa saja dalam berbagai kesempatan dalam kehidupan orang yang beriman. Dan itulah sebenarnya substansi ajaran takwa, sebuah target yang akan didapat dari perintah dan kewajiban berpuasa. Ibadah puasa akan memberikan pengalaman ruhaniah, ya, spiritual experiences, ya, yang sangat berharga sebagai hasil pelatihan ruhaniah yang ada dalam ajaran puasa ini. Adapun pengalaman ruhaniah yang paling dalam dan tinggi nilainya adalah kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap dimensi kehidupan kita. Berpuasa sebagai amalan ibadah yang bersifat pribadi akan memberikan keyakinan kepada yang menjalankannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat. Dan yang demikian itu paralel dengan yang diilustrasikan dalam ajaran Al-Quran tentang wujud Allah yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Fa inni qarib, aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila ia memohon. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, kata Allah, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan memenuhi perintah adalah menjalankan seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan mereka, menghidupkan dalam pengertian kehidupan ruhaniahnya, dan merasakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dengan merasakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan menjadi tenang, damai, dan bahagia dalam hidupnya. Menurut ajaran Al-Quran, hakikat manusia adalah makhluk yang
dikaruniai merindukan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebaikan dan kebenaran. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan konsep fitrah dalam Islam. Dalam ajaran Al-Quran, manusia memiliki dimensi ruhaniah, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara otomatis, ya, ia akan selalu rindu ingin kembali kepadanya. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr, ya, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, kata Allah, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surat Al-Hijr ayat 29. Dari situ dapat ditangkap pesan-pesan dasar perintah berpuasa, bahwa hakikat puasa merupakan latihan ruhaniah dalam rangka back to basic. Perlu kiranya sedikit disinggung di sini bahwa sejalan dengan konsepsi kaum sufi, manusia kemudian dikenal memiliki dua dimensi. Ada dimensi yang disebut unsur lahut, ya, yakni potensi yang keilahian yang selalu mendorong dirinya untuk merindukan kembali dan mencintai kebenaran. Yang kedua, ya, adalah unsur nasut sebagai makhluk bumi yang memiliki kelemahan-kelemahan dan memiliki dorongan-dorongan nafsu, sehingga pada suatu saat tertentu manusia kemudian akan mudah jatuh dan terperosok ke dalam kejatuhan moral dan spiritual. Bulan puasa, maksudnya puasa Ramadan ini, meminjam istilah atau ungkapan sastrawan Dante, ya, dapat dianalogikan sebagai bulan purgatorio atau bulan penyucian. Ini kata Dr. Nurholis Majid, ya, dalam buku-bukunya. Lewat bulan puasa, orang-orang beriman akan menjadikan dimensi ruhaniahnya semakin peka dan responsif terhadap panggilan-panggilan kepada kebenaran, yang dengan istilah lain menimbulkan kepekaan ruhaniah yang selalu mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar. Adapun disebut ruhani karena ruhani bersifat cahaya, nur dalam bahasa Arabnya, dan itu kemudian menjadi istilah atau sebutan bagi hati kecil atau nurani, karena hakikat hati kecil selalu mengajak dan mencintai kebenaran. Berkaitan dengan persepsi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang diperoleh tanpa usaha dan perjuangan. Akan tetapi sebaliknya, kedekatan ruhaniah itu merupakan hasil dari usaha timbal balik, ya, dari usaha timbal balik manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri orang beriman, sebagaimana ayat yang berbunyi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2. Dari pernyataan Al-Quran tersebut terlihat yang terjadi begini, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maksudnya Allah, bertambah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2.
Ayat Al-Quran tersebut dari ayat Al-Quran tersebut terlihat bahwa mudah tergetarnya hati adalah petunjuk atau indikasi kualitas hati yang responsif karena memiliki kedekatan secara ruhaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga kiranya perlu diingat bahwa hakikat pengalaman ruhaniyah adalah sangat pribadi. Antara satu orang dengan yang lain tentu saja tidak serupa. Dapat dilihat ketika seseorang menjalankan suatu ibadah. Ya, sebagai contoh yang sangat populer adalah pengalaman menjalankan ibadah haji misalnya. Pengalaman seseorang dengan yang lain berbeda. Ada yang mendapatkan pengalaman ruhaniyah yang sangat mendalam dan luar biasa sehingga ia mampu menderaikan air mata, menangis terharu dan teringat sangat khusyuk. Sementara itu ada juga orang yang biasa-biasa saja meski ia berulang kali menunaikan ibadah haji misalnya. Hal yang berkaitan itu erat kaitannya dengan kadar kepekaan ya. Kadar kepekaan hati nurani. Kepekaan ruhaniyah akan semakin tinggi kualitasnya kalau seseorang berusaha secara terus-menerus atau dalam istilah yang lebih populer disebut bermujahadah. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itulah ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat 152. Dan itulah yang saya maksud di awal tadi, usaha timbal balik ya. Usaha timbal balik manusia antara manusia dan Allah gitu. Jadi tadi disebutkan ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ini timbal balik antara kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari rahmatku, kata Allah. Itulah sebabnya barangkali sering dalam istilah sufi populer disebutkan bahwa hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hubungan asyik dan ma'syuk ya, dan ma'syuk yang artinya hubungan antara yang merindukan dan yang dirindukan. Dan kedekatan hubungan tersebut bersifat timbal balik. Ya, bersifat timbal balik. Hubungan ini juga sebenarnya dapat dianalogikan ya dengan hubungan antara seorang anak dengan orang tua. Yang hubungan itu diwujudkan dalam bentuk kasih sayang. Namun sayangnya pengertian kasih sayang sering disalahpahami dengan yang bersifat material semata. Dan ini ternyata menjadi fenomena atau gejala masyarakat sekarang. Ya, padahal kasih sayang yang sesungguhnya justru bersifat imaterial. Oleh karena itu, konsep kebahagiaan yang jauh dari kasih sayang pada akhirnya menjadi kebahagiaan yang bersifat hampa, tak bermakna, seperti yang menimpa masyarakat perkotaan dewasa ini, yaitu anak-anak mereka menuntut kasih sayang daripada orang tua yang diwujudkan dalam bentuk adanya perhatian dari orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.